Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas, Timnas Indonesia harusnya duduki peringkat 40 dunia saat ini. Begini penjelasannya, siapa Delano van der Heyden, pemain Timnas Belanda U18 keturunan Maluku diduga masuk daftar next naturalisasi. Erick Thohir ungkap Ole Roemeny sudah bisa dimainkan lawan Australia mendatang. Ole Roemeny sudah bisa dimainkan lawan Australia mendatang, begini komentar Erick Thohir. Sebelumnya, Erick Thohir sempat mengungkapkan bahwa pemain keturunan Belanda itu diharapkan sudah bisa membela Timnas Indonesia pada Maret tahun 2025. Kini, ia kembali memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perkembangan proses tersebut. Dalam keterangannya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Kamis, tanggal 21 November tahun 2024, Erick menegaskan bahwa keberhasilan naturalisasi sangat tergantung pada kelancaran proses administrasi di pemerintahan. Meski begitu, ia optimistis karena dukungan dari Presiden RI, Prabowo Subianto, terus mengalir. Ya, kami berharap debutlah. Cuma tergantung proses dari tentu pemerintahan, ujar Erick. Ia juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo bahkan sempat mengikuti pertandingan Timnas Indonesia melalui perangkat pribadinya. Pak Presiden mendukung. Pak Prabowo kemarin beliau nonton kedua gamenya pakai handphone dan beliau mengucapkan selamat, tambahnya. Erick Thohir juga menyoroti pentingnya memaksimalkan potensi pemain keturunan Indonesia yang memiliki kualitas mumpuni di kancah internasional. Ole Roemeny, yang saat ini menjadi fokus utama, dianggap sebagai salah satu aset besar untuk memperkuat skuad Garuda. Menurut Erick, kehadiran pemain seperti Roemeny diharapkan dapat membawa dampak positif bagi prestasi Timnas Indonesia di masa depan. Karena kita tahu ini putra-putri terbaik bangsa kita yang ada di dunia ingin kembali mendukung merah putih, ungkap Erick. Selain Ole Roemeny, muncul juga nama-nama lain seperti Hairo Riedewald dan Mauro Zelstra yang dirumorkan sedang dalam proses naturalisasi. Namun, Erick memilih untuk tidak banyak berkomentar mengenai kabar tersebut. Ia hanya memastikan bahwa proses untuk Ole Roemeny saat ini menjadi prioritas utama. Yang saya tahu yang sekarang sedang kita proses, yaitu Ole untuk Timnas Senior, yang lainnya saya nggak komen. Untuk yang U20 ada Tim Gaypens dan Dion Marks, itu saja, jelas Erick. Ada kemungkinan Ole Roemeny dapat melakukan debutnya pada laga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia. Unggahan terbaru Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, di Instagram memancing perhatian publik dengan sebuah detail menarik. Dalam foto dirinya bersama Marcelino Ferdinand, tampak secarik kertas yang diduga berisi daftar calon pemain naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kertas tersebut mencantumkan tulisan, naturalisasi pemain, dengan 7 nama yang diduga kuat menjadi kandidat baru untuk memperkuat skuad Garuda. Unggahan ini sontak menjadi bahan pembicaraan di kalangan pecinta sepak bola. Sebelum kembali ke Oxford United, Marcelino Ferdinand sempat mengunjungi kantor PSSI untuk berbincang dengan Yunus Nusi. Dalam unggahan itu, Yunus menyebut dirinya memberikan sejumlah wejangan kepada Marcelino, yang dikenal dengan julukan Si Tengil, oleh Yunus karena sikapnya yang ceria dan menghibur. Akun penggemar sepak bola @nusantara.ballers mengidentifikasi beberapa nama dari kertas tersebut, seperti Dion Marks, Tim Gaypens, dan Mauro Zelstra. Nama-nama ini memicu antusiasme publik terkait potensi mereka untuk memperkuat skuad merah putih. Selain itu, netizen juga menemukan 2 nama lain,
yakni Delano van der Heyden, gelandang serang Feyenoord Rotterdam U21, serta Delina Arts, fullback kanan NEC Nijmegen. Kehadiran keduanya dinilai mampu memperkokoh lini tengah dan belakang timnas Indonesia di masa mendatang. Menariknya, Delano van der Heyden sudah lama digadang-gadang bakal dinaturalisasi. Siapa dia? Delano van der Heyden, pesepak bola muda berbakat asal Belanda, memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari ibunya, yang diketahui berdarah Maluku. Pemain kelahiran tanggal 29 September tahun 2004 ini baru saja menginjak usia 19 tahun dan telah menunjukkan potensi luar biasa dalam dunia sepak bola. Perjalanan karir Delano dimulai dari Akademi Boshuizen hingga tahun 2010, sebelum melanjutkan pembinaan usia dini di Akademi Feyenoord Rotterdam. Di klub papan atas Belanda tersebut, Delano menapaki karir dari level usia muda hingga ke jenjang profesional. Pada tanggal 1 Juli tahun 2020, ia dipromosikan ke tim Feyenoord U17, lalu melanjutkan kiprahnya ke Feyenoord U18 setahun kemudian. Kemudian, pada tahun 2022, ia berhasil masuk ke tim Feyenoord U21. Di level U18, Delano mencatatkan penampilan gemilang dengan bermain sebanyak 22 kali, mencetak 12 gol, serta memberikan 10 assist sebagai gelandang serang dan winger. Prestasi ini membuat Feyenoord memberikan kepercayaan besar kepada Delano dengan memasukkannya ke tim utama yang berlaga di UEFA Conference League 2021-2022. Meskipun belum sempat bermain di ajang tersebut, kontribusinya di usia muda diakui klub dengan kontrak profesional hingga 2023. Kiprahnya di level internasional juga cukup mengesankan. Delano mencatat debut untuk timnas Belanda U16 pada tanggal 7 November tahun 2019. 2 tahun berselang, ia kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda U18 pada tanggal 6 September tahun 2021. Meski baru tampil 1 kali di masing-masing level, pencapaian ini menunjukkan kepercayaan tinggi pelatih tim muda Belanda terhadap bakatnya. Dengan latar belakang yang unik dan perjalanan karir yang menjanjikan, Delano van der Heyden menjadi salah satu talenta muda yang patut dinantikan di kancah sepak bola internasional. Timnas Indonesia harusnya menduduki peringkat 40 ranking FIFA saat ini. Lantas, apa indikatornya? Jika memasukkan nama Miss Hilges, harga pasaran timnas Indonesia saat ini menembus 547 miliar rupiah. Harga pasaran skuad Garuda berada di posisi 7 Asia, hanya kalah dari Jepang, 5 triliun rupiah, Korea Selatan, 2,7 triliun rupiah, Iran, 853,44 miliar rupiah, Uni Emirat Arab, 694 miliar rupiah, Uzbekistan, 643,99 miliar rupiah, dan Australia, 637 miliar rupiah. Skuad asuhan Sintayong pun mengungguli negara-negara top di Asia seperti Arab Saudi, 460,61 miliar rupiah, dan Qatar, 350,24 miliar rupiah. Secara ranking FIFA, timnas Indonesia jauh tertinggal dari Qatar dan Arab Saudi. Qatar yang berstatus juara Piala Asia 2 kali beruntun, 2019 dan 2023, menduduki peringkat 48 dunia. Sementara itu, Arab Saudi berada di posisi 59 dunia. Selasa, tanggal 19 November tahun 2024, timnas Indonesia yang kini menempati peringkat 125 dunia menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Fakta ini menunjukkan ranking FIFA hanyalah angka dan menunjukkan posisi di ranking FIFA saat ini bukanlah jaminan bahwa tim yang menempati posisi lebih tinggi akan memenangkan pertandingan. Melihatnya banyak pemain top yang bercokol di skuad Timnas Indonesia, sudah waktunya bagi skuad Garuda melesat ranking FIFA-nya. Jika ukurannya harga pasaran pemain, Timnas Indonesia layak naik ke posisi 40-an melewati Qatar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menargetkan Timnas Indonesia menempati peringkat 50 dunia pada 2045. Menarik menanti gebrakan selanjutnya yang dilakukan PSSI untuk menaikkan prestasi sepak bola tanah air. Terdekat, PSSI sedang berjuang membantu Sintayong meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka, termasuk lewat babak ketiga kualifikasi. Hingga matchday ke-6 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.